Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kelak syafaatnya dapat menolong kita di yaumul akhir nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Dr. Punang Amari Puja, SE, MT, MIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi dan Teknologi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas Manajemen E akan mempresentasikan mengenai tugas akhir Manajemen Operasi dan Teknologi yang berjudul 10 Keputusan Manajemen Operasi. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama ada Muhammad Revanza Raffi Pasa dengan NIM 20200410510510. Lalu yang kedua ada Wahyuning Laili dengan NIM 202204102110. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Hilmi Al-Ghifari dengan NIM 202204102221. Serta yang terakhir ada Dinia Fahrisyah Aulia Aisyah dengan NIM 202204102232. Baik, memasuki presentasi yang pertama, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Mbak Dinia. Untuk Mbak Dinia, saya persilahkan. Oke, yang pertama, desain barang dan jasa. Pada keputusan strategis desain barang dan jasa pupuk di CV Bio Sentra Tama, kami menggunakan metode House of Quality menggunakan Smart Draw. House of Quality digunakan untuk mengetahui hal apa saja yang digunakan dan diinginkan dari perusahaan. Pada tabel yang berwarna hijau, berisi keinginan pelanggan dan peringkat kepentingan pelanggan. Kami menganalisis terdapat 8 keinginan pelanggan terhadap pupuk di CV Bio Sentra Tama. Berdasarkan analisis tersebut, pupuk CV Bio Sentra Tama berpengalaman merupakan peringkat tertinggi dari keinginan pelanggan. Pada tabel yang berwarna orange, berisi hal-hal yang dapat dilakukan oleh pupuk CV Bio Sentra Tama untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pada bagian segitiga di atas menunjukkan hubungan antara hal-hal yang dapat pupuk Bio Sentra Tama lakukan. Berikut rincian penjelasan makna segitiga di atas pada produk pupuk Bio Sentra Tama menggunakan metode House of Quality. Yang pertama, terdapat hubungan yang cukup kuat antara produk terdaftar secara hukum dan promosi platform online. Yang kedua, terdapat hubungan yang kuat antara memiliki kemasan, memuat informasi, dan mendapatkan nomor izin edar. Yang ketiga, terdapat hubungan yang lemah antara menyediakan ring harga dan pemeriksaan gravimetri berkala. Pada tabel berwarna abu muda, berisi seberapa baik pupuk dari CV Bio Sentra Tama dalam memenuhi keinginan pelanggan. Pada tabel berwarna biru muda, berisi 3 pesaing dan penilaian terhadap keinginan pelanggan. Pada tabel berwarna kuning, berisi target yang kita tetapkan terhadap keinginan pelanggan. Pada tabel ini juga berisi evaluasi terhadap target pada 3 produk pupuk, yaitu pupuk Bio Sentra Tama, pupuk Sri Lanka, dan pupuk Sehati. Selanjutnya, manajemen kualitas. Dengan cause dan efek diagram ini yang menggunakan Smart Draw, kita dapat mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan kualitas layanan yang tidak konsisten pada produk pupuk Bio Sentra Tama. Diagram ini menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi, mulai dari karyawan, proses produksi bahan, mesin produksi, bahan baku, hingga promosi produk. Dengan memahami akar penyebabnya, manajemen bisa menentukan solusi yang tepat untuk meningkatkan standar kualitas dan sistem pengendalian kualitas di produk pupuk Bio Sentra Tama. Dan dapat diketahui akar penyebab masalah operasional pupuk Bio Sentra Tama seperti SDM, fasilitas manajemen, dan pengukuran kinerja yang kurang efektif. Dengan menganalisis akar masalah, manajemen dapat merumuskan solusi yang tepat seperti pelatihan karyawan, investasi alat,
standarisasi layanan, dan evaluasi kinerja secara berkala. Dengan diagram cause and effect, membantu manajemen memahami masalah secara menyeluruh dan komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Mbak Dinia. Lalu selanjutnya bagian desain proses dan kapasitas akan saya jelaskan sendiri. Baik, pada bagian ini kami menggunakan metode analisis PERT atau Project Evaluation Review Technique dari software QM for Windows. Jadi metode PERT ini atau Project Evaluation Review Technique merupakan metode yang bertujuan untuk memprediksi durasi dari suatu proyek dan menghitung kemungkinan terjadinya waktu yang diharapkan. Waktu proses paling cepat adalah pada saat pengambilan bahan baku dari gudang yang selanjutnya akan ditakar berapa banyak bahan yang akan digunakan. Pada saat proses ini memerlukan waktu selama 10 sampai dengan 15 menit. Lalu waktu proses paling lama terjadi pada saat pengendapan campuran bahan baku dan saat proses pengemasan serta pelabelan. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 1.440 menit atau selama 24 jam atau seharian. Lalu rekomendasi yang dapat kami berikan adalah berdasarkan hasil wawancara dan observasi, waktu proses paling lama terjadi pada saat proses pengendapan campuran bahan baku dan pada saat proses pengemasan serta pelabelan. Dengan demikian, kami dapat merekomendasikan pada bagian proses pengemasan dan pelabelan untuk menyediakan atau menambah jumlah mesin pengemasan dan pelabelan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu proses produksi agar lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Jadi ini bisa dilihat pada tabel activity A ini merupakan mengambil proses aktivitas mengambil bahan baku ini memerlukan waktu sekitar 10 menit. Lalu pada aktivitas B ini adalah aktivitas menakar bahan baku. Lalu yang C adalah proses mencampur bahan baku, lalu yang D adalah mengaduk bahan baku. Aktivitas E merupakan pengendapan campuran bahan baku. Lalu yang terakhir atau F ini adalah pengemasan dan pelabelan. Total keseluruhan adalah 2.945 menit atau sekitar 2 hari lebih sedikit proses produksi ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raffi, silahkan. Selanjutnya adalah strategi lokasi. CV Biosentra Tama terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya pada Kabupaten Gunung Kidul dan berlokasi pada Kecamatan Ponjong. Lokasi perusahaan ini terletak persis di samping rumah pemilik perusahaan. Alasan mengapa pemilik mendirikan pabrik pupuk ini berada tepat di samping rumahnya, karena pemilik merintis usaha ini dari nol, dan pada saat itu pemilik memiliki keterbatasan modal untuk menyewa tempat produksi. Selain itu juga, pemilik juga memantau langsung proses produksi selama 24 jam penuh. Lalu alasan yang kedua ialah karena pasokan bahan baku didapat dari satu daerah yang sama, yaitu hanya di sekitar Kabupaten Gunung Kidul, sehingga jarak antara pemasok dan produsen tidaklah jauh. Untuk analisis wilayah, CV Biosentra Tama terletak di Kecamatan Ponjong yang merupakan kecamatan Kabupaten Gunung Kidul. Daerah ini terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta sehingga pabrik ini tidak akan mengganggu aktivitas di kawasan padat penduduk. Sedangkan untuk analisis lokasi, CV Biosentra Tama terletak di kecamatan yang pemukimannya cukup banyak, tetapi tidak sampai padat sekali. Akses menuju pabrik yang cukup mudah dan dapat dilalui berbagai jenis macam kendaraan seperti mobil, motor, truk, rekomendasi. Alangkah baiknya jika membangun pabrik yang jaraknya cukup serta tidak dekat dengan pemukiman dan rumah pribadi. Memang benar bila pabrik produksi dekat dengan rumah pribadi, pemilik dapat melakukan pemantauan secara menyeluruh selama 24 jam. Tetapi untuk
Menghindari berbagai macam resiko, alangkah lebih baiknya membangun pabrik dengan radius 2-5 km dari pemukiman. Strategi tata letak. Baik, terima kasih Mas Raffi. Selanjutnya akan saya jelaskan bagian ini. Baik, untuk strategi tata letak sendiri, untuk strategi tata letak, CV Biosentra Tama ini menggunakan strategi tata letak proses atau proses layout, yaitu mengatur letak fasilitas yang dibutuhkan sesuatu perusahaan secara berkelompok sesuai dengan fungsinya. Tata letak yang digunakan sudah sesuai dengan alur proses produksi dan sudah sesuai dengan fungsi setiap masing-masing bagiannya. Rekomendasi dari kami itu sebaiknya tempat istirahat bisa dipindahkan demi keamanan serta kenyamanan karyawan, dan pada tempat tersebut bisa diganti dengan rak untuk menyimpan berbagai keperluan produksi. Selanjutnya untuk sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Pada bagian ini kami menggunakan analisis MTM atau Methods Time Measurement. Analisis ini merupakan suatu sistem penetapan awal waktu baku. Dapat dilihat dari tabel di sini, waktu baku yang dilakukan pada CV Biosentra Tama berbeda-beda setiap aktivitasnya. Waktu baku paling cepat terdapat pada aktivitas mengambil bahan baku, dan waktu paling lama terdapat pada aktivitas pengendapan campuran bahan pupuk dan proses pengemasan serta pelabelan. Saran dari kami untuk aktivitas pengemasan dan pelabelan bisa melibatkan mesin agar waktu pengemasan serta pelabelan tidak memakan waktu yang lama sehingga distribusi dapat dilakukan secara sesegera mungkin. Lalu dalam memilih karyawan, CV Biosentra Tama ini memiliki standar kompetensinya sendiri. Untuk merekrut karyawan, persyaratan yang harus dimiliki seseorang untuk bergabung dengan CV Biosentra Tama ini ialah harus mengerti unsur atau nutrisi dalam pengolahan pupuk organik cair dan mengetahui standar-standar atau syarat dan mutu yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Pembagian tugas pada CV Biosentra Tama dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim produksi dan tim packaging. Tim produksi bertugas menyiapkan bahan baku, lalu menakar dan menimbang jumlah volume bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi ini, dan harus sesuai dengan banyaknya pesanan agar mutu produk selalu terjaga. Tim packaging memiliki tugas untuk mengemas dan memberi label pada kemasan pupuk serta melakukan quality control sebelum pupuk diedarkan. CV Biosentra Tama juga memberikan kompensasi kepada karyawan berupa pelatihan khusus dengan tujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan skill. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Laili. Untuk Saudari Laili dipersilahkan. Yang selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Untuk CV Biosentra Tama akan menggunakan analisis pemilihan bahan baku. Yang pertama ada kualitas bahan baku, yaitu bahan baku berkualitas baik akan menghasilkan pupuk organik yang berkualitas tinggi. Memastikan pemasok dapat secara konsisten memasok bahan baku yang fresh dan bebas kontaminasi. Yang kedua ada kontinuitas pasokan, yaitu pemasok mampu memasok bahan baku secara rutin dan konsisten sesuai dengan kebutuhan produksi dan dalam jangka panjang, dan menghindari pemasok yang sering mengalami kekurangan stok. Yang ketiga ada kebijakan harga, yaitu pemilih pemasok yang menawarkan harga bersaing, namun tetap mempertimbangkan kualitas, serta melakukan survei harga beberapa pemasok untuk memutuskan. Yang keempat ada pelayanan, yaitu pemasok memiliki pelayanan yang baik, seperti tanggap terhadap permintaan, tepat waktu dalam pengiriman, dan mampu memenuhi volume pesanan. Kemudian yang terakhir ada lokasi pemasok. Memilih pemasok yang lokasinya berdekatan dengan lokasi pabrik untuk mengurangi biaya dan waktu transportasi. Berdasarkan analisis, manajemen rantai pasokan yang diterapkan oleh CV Biosentra Tama sudah cukup efektif dari daftar pemasok, kualitas, lokasi, maupun hubungan dengan pemasok. Hubungan jangka panjang yang telah dijalin oleh CV Biosentra Tama dengan relasinya menunjukkan manajemen rantai pasokan yang baik. Kemudian pemilihan jumlah pemasok yang sedikit juga memudahkan dalam segala hal yang berkaitan dengan pasokan bahan baku.
Dengan melakukan analisis terhadap pemilihan pasokan ini, CV Biosentra Tama dapat memilih pemasok yang tidak hanya memiliki hubungan baik, namun juga memiliki konsistensi dan keandalan pemasok dalam memenuhi kebutuhan CV Biosentra Tama. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan di sini kami menggunakan analisis ABC untuk CV Biosentra Tama. Persediaan barang CV Biosentra Tama yang pertama ada humus batu bara muda, yaitu berjumlah 1.000 kg untuk per tahunnya dengan unit price 50.000. Kemudian yang kedua ada mineral mikro 500 gram dengan unit price 70.000. Kemudian ada preaksi KOH atau potasium hidroksida dengan permintaan 200 kg dengan unit price 60.000. Dan yang terakhir ada molase tetes tebu yaitu 250 kg dengan unit price 45.000. Berdasarkan analisis ABC di atas menunjukkan persediaan barang CV Biosentra Tama yang dibagi menjadi 3 kategori, berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang. Analisis ini menunjukkan tiga kategori dari persentase volume tahunan uang tertinggi ke terendah pada persediaan barang. Yang pertama ada barang-barang kategori A, yaitu humus batu bara muda, adalah barang dengan volume uang tahunan tinggi dengan persentase 46,2% dari total penggunaan uang tahunan. Kemudian yang kedua ada barang kategori B, yaitu mineral mikro, adalah barang dengan volume uang tahunan sedang, persentasenya sekitar 32,3% dari total penggunaan uang tahunan. Kemudian yang terakhir ada barang kategori C, yaitu reaksi KOH atau potasium hidroksida dan molase tetes tebu, yaitu adalah barang dengan volume uang tahunan terkecil, persentasenya 10-12% dari total penggunaan uang tahunan. Berdasarkan pada analisis ABC, kami melihat bahwa persediaan barang A, yaitu humus batu bara muda, membutuhkan pengendalian, pengelolaan, dan perhatian yang lebih ketat daripada barang B dan C. Namun, barang B dan C juga penting sehingga tetap dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk seluruh persediaan barang. Selanjutnya untuk penjadwalan, kami menggunakan diagram Gantt untuk analisis penjadwalan CV Biosentra Tama. Yang pada penjadwalan menggunakan diagram Gantt ini, CV Biosentra Tama diawali dengan fase pengadaan bahan baku produk, yaitu pemesanan bahan baku pupuk yang berlangsung selama 6 hari dan penerimaan bahan baku yang berlangsung pada hari berikutnya. Kemudian masuk kepada proses produksi. Yang pertama ada pencampuran bahan baku. Setelah pencampuran akan dilakukan pengendapan pupuk. Kemudian setelah pengendapan pupuk, hari berikutnya akan melakukan pemisahan residu pupuk. Setelah pemisahan residu pupuk dilakukan pengemasan dan pelabelan produk. Proses produksi ini berlangsung selama 4 hari kerja dari awal pencampuran hingga pengemasan. Kemudian yang fase terakhir yaitu distribusi produk selama 3 hari tergantung pada pesanan dan jarak tempuh ke pelanggan. Nah, untuk menciptakan jadwal yang lebih efektif dan efisien, kami merekomendasikan untuk CV Biosentra Tama mempersingkat waktu pemesanan bahan baku pupuk. Selain terciptanya jadwal yang lebih baik, pemesanan bahan baku yang tidak memakan waktu yang lama akan mempengaruhi persediaan barang yang ada dan membuat proses produksi jauh lebih cepat dibandingkan lama menunggu proses pemesanan. Baik, terima kasih Saudara Wahyuning Laili. Selanjutnya yang terakhir adalah perawatan akan disampaikan oleh Saudara Raffi Pasha. Untuk Saudara, saya persilahkan. Baik, dari hasil wawancara dan observasi, pemilik CV Biosentra Tama menyatakan bahwasannya pada bagian ini pemilik selalu melakukan pemantauan terhadap alat produksi yang digunakan selama 1 bulan sekali. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan serta standar mutu kualitas produk yang dihasilkan. Analisis pada bagian ini penulis menggunakan metode analisis FMEA, Failure Model and Effect Analysis. Analisis FMEA merupakan metode analisis yang dilakukan agar bisa mengidentifikasi, menetapkan, mengurangi, atau menghilangkan suatu kegagalan dan potensi kegagalan dari proses sebelum kegagalan tersebut bisa sampai
ke tangan para pelanggan. Dengan menggunakan analisis FMEA, penulis menemukan 3 proses yang berpotensi mengalami kegagalan, diantaranya yaitu pada proses pengadukan setelah mencampurkan seluruh bahan, lalu kedua pada proses penakaran bahan baku, dan yang terakhir pada proses penguasaan produk. Rekomendasi: berdasarkan hasil observasi dan analisis, pemilik sudah melakukan pemantauan alat produksi secara berkala, yaitu setiap 1 bulan sekali. Penulis merekomendasikan untuk selalu memantau kondisi mesin produksi setelah digunakan. Hal ini dapat meminimalisir resiko kerusakan alat saat proses produksi berlangsung. Sekian. Baik, tibalah kita di penghujung presentasi. Kami dari kelompok 2 memohon maaf bila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.